Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, seorang ahli filsafat datang ke kota Baghdad. Ia terkenal pandai berlogika, tetapi juga sering meremehkan perkara agama. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan orang banyak, "Wahai manusia, segala sesuatu bisa diuji dan dibuktikan dengan ilmu. Tetapi akidah, keyakinan tentang Allah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka, ia hanyalah kepercayaan kosong." Ucapan itu membuat orang-orang gelisah. Sebagian terdiam, sebagian lagi merasa marah. Berita itu sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Raja berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin ia berdebat dengan orang ini. Aku yakin Abu Nawas punya jawaban yang bijak." Maka di belariung istana berkumpullah para ulama, menteri, dan rakyat. Ahli filsafat itu berdiri tegak dengan nada sombong. Ia menantang, "Wahai Abu Nawas, buktikan kepadaku dengan ilmu. Apakah imanmu kepada Allah bisa diuji di laboratorium? Apakah surga dan neraka bisa diukur dengan timbangan? Wahai Abu Nawas, buktikan kepadaku dengan ilmu. Apakah imanmu kepada Allah bisa diuji di laboratorium? Apakah surga dan neraka bisa diukur dengan timbangan?" Semua orang menoleh kepada Abu Nawas. Apakah ia akan terjebak? Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai Tuan, izinkan aku bertanya lebih dahulu. Apakah engkau punya akal?" Si filosof menjawab, "Tentu saja aku punya. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa bicara di sini." Abu Nawas melanjut, "Kalau begitu, tolong keluarkan akalmu. Letakkan di atas meja ini, biar semua orang bisa melihat bentuk dan warnanya." Orang-orang pun tertawa. Filosof itu wajahnya memerah. "Mana mungkin akal bisa dilihat dengan mata," katanya gusar. Abu Nawas menimpali dengan tenang, "Benar, akal tak bisa dilihat. Tetapi kita tahu ia ada karena kita bisa berpikir. Begitu pula iman. Ia tak bisa ditimbang di laboratorium, tapi buahnya nyata dalam kehidupan. Seperti kejujuran, kasih sayang, dan amal saleh." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara tegas, "Banyak hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi kita yakin ia ada. Apakah engkau bisa membuktikan secara ilmiah bahwa cinta itu nyata? Bisakah engkau menimbang rasa takut atau mengukur kerinduan dengan penggaris?" Belariung istana hening. Semua orang merenung. Abu Nawas kemudian berkata, "Akidah memang bukan benda yang bisa diteliti dengan mikroskop, tetapi ia dibuktikan melalui pengalaman, amal, dan ketenangan hati. Ilmu manusia terbatas, tapi kebesaran Allah tak terbatas." Raja Harun mengangguk, lalu berkata, "Benar sekali Abu Nawas. Ilmu penting untuk memahami ciptaan Allah, tetapi imanlah yang menghubungkan kita kepada Sang Pencipta." Si filosof tak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya terdiam, lalu menunduk malu. Ia sadar, ilmunya belum mampu menjangkau luasnya keimanan. Dengan nada bercanda, Abu Nawas menutup, "Tuanku Raja, jika iman hanya diukur dengan laboratorium, maka surga pun harus bisa dibeli dengan uang emas dan neraka dengan uang perak. Tentu itu tidak masuk akal, bukan?" Belariung istana pun meledak dengan tawa. Namun di balik tawa itu, semua orang sadar akan kebenaran yang disampaikan oleh Abu Nawas. Sahabat Teman Mimpi, dari kisah ini kita belajar, tidak semua yang benar bisa diukur dengan ilmu duniawi. Iman dan akidah adalah cahaya dalam hati yang dibuktikan bukan dengan alat, melainkan dengan amal dan pengakuan kepada Allah.
Semoga kita semua tetap teguh dalam keyakinan dan menggunakan ilmu sebagai jalan untuk semakin mengenal kebesarannya. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya, hanya di teman mimpi Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di Baghdad, pada suatu siang yang terik, kota tiba-tiba gempar. Dari gerbang timur tampak rombongan besar memasuki kota. Di depan berjalan seorang lelaki berjubah hijau panjang, sorban menjuntai, wajah penuh percaya diri. Tangannya sesekali diangkat, melambaikan salam. Dialah Habib Ba'alawi, seorang yang dikenal suka berbangga dengan nasabnya. Di belakangnya, puluhan pengikut mengibarkan bendera besar bertuliskan emas. Darah mulia nasab terjaga. Orang-orang pasar berlarian ke jalan, ingin melihat rombongan itu. Ada yang berbisik penuh kagum, itu dia keturunan agung. Konon katanya darahnya lebih suci dari air Zam-Zam. Aku dengar ada di antara mereka yang karomahnya melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan katanya ada yang bolak-balik ke surga 70 kali sehari. Cerita ini semakin liar dari mulut ke mulut. Rakyat kecil terperangkap, setengah percaya, setengah bingung. Di alun-alun kota, sebuah panggung kayu sudah dipersiapkan. Habib Ba'alawi naik dengan langkah gagah. Ia menatap rakyat Baghdad dengan sorot mata tajam. "Wahai rakyat Baghdad," serunya lantang, "ketahuilah, kami para Ba'alawi adalah darah pilihan. Kecerdasan kami bisa melampaui Imam Syafi'i. Karomah kami melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada di antara kami yang bisa menurunkan rantai emas dari langit." Subhanallah, Allahu Akbar. Ada yang terpesona, ada yang nyaris sujud di bawah panggung. Habib Ba'alawi melanjutkan, "Siapapun yang meragukan nasab kami berarti meragukan kehendak langit." Suasana hening, tak seorang pun berani menantang. Semua takut dicap durhaka. Tiba-tiba dari pinggir alun-alun terdengar suara serak, santai, dan penuh seloroh. Kalau memang bisa bolak-balik ke surga 70 kali sehari, kenapa masih minta makan di rumah orang, Habib? Kerumunan sontak menoleh. Tampak Abu Nawas duduk santai di kursi reyot sambil mengunyah roti kering. Orang-orang langsung tertawa terpingkal-pingkal. Habib Ba'alawi menghentakkan kakinya. "Siapa engkau yang berani lancang menentang darah mulia?" Abu Nawas berdiri, membungkuk sopan sambil tersenyum lebar. "Hamba ini rakyat jelata, penjual humor di pasar. Namaku Abu Nawas, tak punya darah emas, tapi masih punya akal sehat." Rakyat makin gaduh. Mereka tahu kalau Abu Nawas sudah bicara, pasti akan ada tontonan menarik. Habib Ba'alawi menunjuk tajam. "Kalau begitu, mari kita adu bicara di hadapan semua orang. Aku membawa ratusan pengikut, engkau hanya sendirian. Satu mulutmu tak akan bisa menandingi kami." Abu Nawas menepuk jidatnya sambil bergumam dramatis, "Habib, astagfirullah, itu bukan debat. Itu namanya satu ikan melawan jalan." Gelak tawa pun pecah. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau adil, mari engkau bawa nasabmu, aku bawa akalku. Kita timbang di hadapan rakyat, bukan di markasmu, bukan di tempat tertutup, tapi di lapangan terbuka seperti ini. Biar semua orang tahu siapa yang benar." Habib tersenyum sinis. "Akal bisa menipu, tapi nasab tak bisa dipalsukan." Abu Nawas mengangkat alis. "Oh ya, kalau begitu, mengapa setiap kali ingin menguji nasab, engkau masih meminta cap resmi dari juru tulis Jawa? Apakah darahmu baru jadi sah setelah kena tinta Jawa?" Kerumunan meledak dengan tawa keras.
bahkan ada yang sampai jatuh terguling. Abu Nawas lalu mengangkat tangannya, menenangkan kerumunan. Wahai rakyat Baghdad, dengarkanlah. Nasab itu ibarat ijazah. Jika seseorang berkata, aku sarjana, tentu kita minta buktinya. Mana ijazahnya? Mana catatannya? Jika tak bisa menunjukkan, klaimnya hanyalah angin. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Habib dengan sorot mata tajam. Apakah ada ijazah yang bisa diwariskan? Jika kakekmu sarjana, apakah cucunya otomatis sarjana juga? Tidak. Yang diwariskan hanyalah ilmu dan amal, bukan kertas. Orang-orang serentak berteriak, benar, benar sekali. Habib semakin gusar. Engkau telah menghina keturunan mulia, engkau kafir. Abu Nawas terkekeh. Astagfirullah, aku tidak menghina. Aku hanya mengingatkan bahwa kebanggaan sejati bukanlah darah, melainkan akhlak. Jika benar nasabmu cahaya, mengapa orang justru silau oleh sombong? Kerumunan pun bersorak setuju. Habib Bahlawi terdiam, wajahnya merah padam. Sorbannya hampir terlepas karena geram, tapi tak ada kata-kata yang bisa ia balas. Abu Nawas menutup dengan kalimat terakhir. Wahai rakyat Baghdad, jangan pernah menilai manusia dari darahnya. Darah semua sama merah. Yang membedakan adalah amal dan akhlaknya. Ingatlah, ijazah tak bisa diwariskan, nasab tak bisa dijadikan tameng. Yang bisa kita bawa pulang hanyalah amal. Orang-orang bertepuk tangan, menggema hingga ke dinding istana. Sejak hari itu kisah Abu Nawas melawan kesombongan Habib Bahlawi menjadi buah bibir di pasar, di masjid, hingga ke telinga khalifah. Dan sekali lagi, Baghdad menyaksikan betapa tajamnya lidah Abu Nawas, senjata yang selalu lebih kuat daripada 1000 pedang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Engkau sungguh pintar wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap paduka, jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita, sampailah ia di istana. Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap? Kata Baginda Raja. Ampun paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran, jawab Abu Nawas. Iya, saya tahu Abu Nawas, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah, balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-menerus mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa soal dalam acara debat kali ini akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Saya akan menegur paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa.
Jawab Syekh Fakih. Sekarang giliranmu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya? Tanya Baginda Raja. Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja saya yakin Abu Nawas. Dan kenapa pula saya harus marah? Timpal Baginda Raja balik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu, balas Abu Nawas. Untuk apa? Tanya Baginda Raja heran. Untuk memperhatikan jawaban saya Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana membawa tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu? Bentak Baginda Raja. Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka, kata Abu Nawas. Maksudmu? Kata Baginda Raja bertambah emosi. Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju? Tanya Abu Nawas. Tidak pernah, jawab Baginda Raja. Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak pernah, jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa, tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukum kamu karena kau tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya. Paduka tak perlu menegurnya dengan cara santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan akan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilakan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu,
Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu Abu Nawas, sebenarnya aku masih penasaran dengan jawaban yang kau berikan," tanya Baginda Raja. "Saya tidak tahu jawabannya Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka," jawab Abu Nawas. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu," ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia saling menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. "Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka." Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhan." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanian. Minumlah racun ini." Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. "Apa racun itu benar-benar mematikan?" tanyanya sedikit ragu. "Tentu saja. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. "Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu," tantang pria sombong itu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya. Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu," katanya santai. Orang-orang tercengang. "Subhanallah, Abu Nawas selamat," seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. "Tuan, itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun, rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna." Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampuni aku ya Allah," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk.
menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?" Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir." Penyair menyeringai, "Namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi." Baginda Raja tersenyum lebar. "Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas." Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. "Tapi ada syaratnya," kata sang pendeta. "Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami." Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. "Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami," katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. "Veritas esluk in tenebris, uomodo homo sine fide vivi." Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. "Iskepsi einai i arti dis eleterias, ti einai i alatehia koris logiki." Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. "Dalat rabasir bespar, nahbah ehgal, eghal bedon ehas ceh piden mandan." Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. "Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun." Abu Nawas melangkah maju. "Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu." Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, "Bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman?" Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya. Ke dadaku,
bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut, ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, pasar kota yang biasanya ramai dengan penjual dan pembeli mendadak lebih riuh dari biasanya. Bukan karena diskon besar-besaran, tapi karena dua tokoh legendaris tengah beradu mulut di tengah kerumunan. Bukan bertengkar, melainkan debat seru penuh tawa antara Abu Nawas dan sahabat lamanya, Wali Paidi. Dengan suara lantang dan gaya khasnya yang santai, Wali Paidi berkata, menurut saya, orang yang paling bijak itu adalah yang bisa tidur di mana saja, makan apa saja, dan tetap bahagia. Orang-orang mengangguk-angguk, sampai Abu Nawas mengangkat alis dan menjawab dengan gaya menggoda, kalau begitu, kambing lebih bijak dari manusia. Dia bisa tidur di jalan, makan daun, dan selalu bahagia. Sontak semua orang yang mendengar tertawa terpingkal-pingkal. Tapi Wali Paidi tak mau kalah. Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi mukamu itu kayak orang yang habis ditagih utang 5 kali sehari. Abu Nawas mengangguk tenang. Itu karena aku sedang meniru wajah sabar dari Nabi Ayub. Tapi kenapa wajahmu seperti orang habis rebutan sandal di masjid? Tawa meledak lagi, hingga para pedagang lupa dagangan. Tak mau kalah, Wali Paidi menguji Abu Nawas. Kalau kamu memang pintar, jawab ini. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Abu Nawas menjawab cepat, tanpa pikir panjang. Yang lebih berat adalah pertanyaan, karena semua orang tahu jawabannya sama, tapi tetap saja ditanyakan. Wali Paidi melongo, lalu tertawa sambil menepuk jidat. Astagfirullah,
ini orang licin kayak belut ditagih minyak zaitun. Giliran Abu Nawas menguji balik. Nah sekarang, mana yang lebih besar? Orang yang banyak ilmunya atau orang yang banyak hutangnya? Wali Paidi menjawab sambil tersenyum kalem, tentu saja orang yang banyak hutangnya. Abu Nawas heran, loh kenapa bisa begitu? Wali Paidi menjawab, karena orang yang banyak hutangnya itu tiap malam lebih khusyuk berdoa, nangisnya lebih dalam, zikirnya lebih lama. Sedangkan yang banyak ilmunya kadang malah lupa berdoa. Suasana langsung hening, lalu disambut tawa meledak serentak. Para pedagang, pembeli, bahkan pengemis yang lewat ikut tertawa. Akhirnya Abu Nawas dan Wali Paidi saling mengangguk penuh hormat. Abu Nawas berkata, debat denganmu seperti makan sambal, pedas tapi bikin agih. Wali Paidi tertawa sambil menepuk bahu sahabatnya. Dan kamu itu seperti kopi pahit, bikin melek meski kadang nyesek. Mereka pun pulang beriringan dengan kepala tegak dan perut kram karena terlalu banyak tertawa. Cerita selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hai para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama benda itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberi namanya, Paduka. Tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti, Paduka, dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus, kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan sebuah penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya, apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti nantinya, Paduka, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. "Apa sudah diberi nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya?" tanya Baginda Raja. "Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian. Saya belum memberinya nama, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud," jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga Baginda Raja berkata kepada mereka, "Kalian semua memang luar biasa. Kalian semua memang ilmuwan yang sangat pintar. Saya bangga dengan kalian," puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam
tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana dengan kamu sudah mendapatkan penemuan apa? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledainya bernyanyi, timpal ilmuwan lain. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya, tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, ya bisalah, gak percaya? Akan kubuktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu Abu Nawas? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar Abu Nawas, kita dikerjain Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi para pedagang yang sibuk menggelar dagangan, sayuran, daging, kain sutra, hingga perhiasan mahal berjejer di setiap sudut. Tiba-tiba Abu Nawas muncul berjalan pelan sambil menenteng kantong besar di pundaknya. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Orang-orang menatap penasaran. Hai Abu Nawas, sapa pedagang kurma, apa yang kau bawa pagi-pagi begini? Abu Nawas menatapnya, lalu berteriak lantang hingga semua aktivitas terhenti. Wahai penduduk pasar Baghdad, hari ini aku menjual dosa. Siapa mau beli dosanya sendiri? Orang-orang tertegun. Pedagang kain yang sering menipu ukuran, pedagang ikan yang suka menukar ikan busuk dengan ikan segar, juga penjual rempah yang mencampur lada dengan pasir, semuanya menahan napas. Apa maksudmu menjual dosa? Tanya seorang pemuda heran. Abu Nawas tersenyum licik. Setiap hari kalian menimbun dosa karena menipu pembeli, mengurangi timbangan, menindas orang miskin. Hari ini aku membawa dosa kalian dalam kantong ini. Siapa mau beli dan membawanya pulang? Kau gila Abu Nawas, siapa yang mau beli dosa? Gerutu pedagang ikan sambil tertawa mengejek. Abu Nawas menatap mereka tajam. Baiklah, jika tak ada yang mau membeli, berarti kalian ikhlas jika dosa ini aku kembalikan kepada pemiliknya sekarang juga.
Ia membuka kantongnya perlahan. Tiba-tiba, puluhan kertas berterbangan tertiup angin. Kertas-kertas itu menempel di wajah dan badan para pedagang. Mereka menjerit histeris ketika membaca tulisan di kertas itu. Ini dosa menipu pembeli. Ini dosa menindas anak yatim. Ini dosa mengurangi timbangan. Orang-orang yang berjalan di pasar menatap mereka dengan jijik dan marah. Pedagang-pedagang itu gemetar ketakutan. Beberapa berlutut di hadapan Abu Nawas sambil menangis. "Ampuni kami, Abu Nawas. Kami tidak mau dosa ini menempel selamanya. Kami bersumpah akan jujur mulai hari ini." Abu Nawas menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu menepuk kantong kosongnya. "Ingat baik-baik," katanya pelan namun menusuk. "Dosa ini hanya tulisan, tapi di akhirat nanti semua akan nyata. Jika kalian masih menipu, maka dosa itu akan menempel selamanya dan tak ada yang bisa menolong kalian." Pedagang-pedagang itu menunduk, menitikkan air mata. Mereka menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan takut. Sejak hari itu, tak ada satupun pedagang yang berani menipu di pasar Baghdad. Semua tunduk pada Abu Nawas yang dianggap bukan hanya orang cerdik, tapi juga utusan pengingat dari Tuhan. Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Menjual dosa memang tak ada yang mau membeli. Tapi hari ini, bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawarkan. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya, tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. "Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati." Namun, kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu, lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila. Esoknya, prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar. Tapi anehnya, ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. "Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan," katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. "Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila." Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa. Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa. Bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya, raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh. Tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah. Tapi hamba tahu, jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas,
kata raja dengan suara pelan. Kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa. Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu, banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang di istana Baghdad, bulan menggantung penuh di langit dan semua orang telah tertidur, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia baru saja pulang dari perjalanan panjang ke desa-desa untuk meneliti keluhan rakyat tentang pajak yang memberatkan. Begitu sampai di istana, Abu Nawas langsung menuju ke ruang kerjanya untuk menaruh catatan dan beristirahat sejenak. Tapi di lorong gelap istana, ia tak sengaja melihat seekor kucing putih melompat keluar dari jendela kamar permaisuri sambil membawa sesuatu yang mencurigakan, sebuah gulungan kertas emas. Wah, itu bukan kucing biasa, pikir Abu Nawas. Ia pun mengikuti si kucing untuk memastikan tidak ada bahaya mengintai permaisuri atau benda berharga kerajaan. Tanpa disadari, langkahnya membawanya masuk ke dalam kamar permaisuri. Dan pada saat yang hampir bersamaan, datanglah Raja Harun Ar-Rasyid yang hendak memeriksa kondisi permaisurinya yang sedang sakit ringan. Begitu pintu terbuka, "Ah, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di kamar istriku tengah malam?" Suara raja menggema keras hingga mengguncang langit-langit. Permaisuri yang tengah tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Abu Nawas langsung bersimpuh sambil berusaha menjelaskan, "Wahai Baginda, ini tidak seperti yang Baginda pikirkan. Cukup, kau sudah aku percayai, tapi ternyata kau mengkhianati. Malam ini juga aku pecat kau sebagai penasihat kerajaan." Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata, "Wahai Baginda, sebelum hamba pergi, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Dengan wajah penasaran, raja pun mengizinkan. Abu Nawas mengajak sang raja ke taman belakang istana dan menunjukkan jalur kucing itu pergi. Tak lama, mereka menemukan sang kucing bersama gulungan kertas emas. Ternyata itu surat rahasia berisi rencana pemberontakan dari utusan kerajaan tetangga yang diselipkan ke kamar permaisuri karena diyakini tempat paling aman. Kucing ini, Baginda, adalah mata-mata yang dilatih mencuri surat rahasia. Hamba curiga karena kucing itu membawa sesuatu dari kamar permaisuri. Dan benar saja, Raja Harun mengamati surat itu. Benar, isinya adalah rencana pengkhianatan dari kerajaan lain. Raja langsung memeluk Abu Nawas. "Ampuni aku sahabatku, aku terlalu cepat menuduhmu. Ternyata kau menyelamatkan istana." Abu Nawas tersenyum. "Tidak apa-apa Baginda, tapi lain kali jika hamba ada di kamar permaisuri, tolong periksa dulu siapa yang dibawa kucing." Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Abu Nawas pun diangkat kembali sebagai penasihat istana. Kali ini dengan gelar tambahan penangkap kucing mata-mata. Dan sejak saat itu, setiap kucing di istana diperiksa latar belakangnya sebelum dibiarkan berkeliaran. Cerita selanjutnya. Di suatu sore yang tenang, raja sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para menteri. Namun tiba-tiba ia berseru, "Aku bosan. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa."
Abu Nawas harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu memilih sendiri cara matinya. Para menteri saling melirik dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi Baginda, bukankah itu terlalu kejam?" Raja tersenyum licik. Justru karena itu, Abu Nawas selalu berhasil lolos dari hukuman. Kali ini, dia harus menyerah. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu. Kau boleh memilih sendiri cara kematianmu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua, setelah umur hamba mencapai 120 tahun. Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot. "Jangan main-main Abu Nawas. Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. "Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat." Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya, raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, bagaimana jika dia tak kembali?" Lalu raja menjawab, "Tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia." Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. "Maaf tuanku, hamba telah tersesat, dan malah hamba mendapatkan kambing." Raja bertanya kesal, "Kenapa kau kembali?" Abu Nawas menjawab, "Karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak bersama para menterinya. "Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa, aku cukup memanggilmu saja." Dan sejak saat itu, Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati, tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya. Tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. "Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa?" "Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh," jawab sang raja dengan semangat. Hari itu, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian."
lihat, bentuknya bulat, sama saja. Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian, katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. Abu Nawas, ini sapi atau kambing? Abu Nawas melirik kuda itu, lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. Jadi menurutmu ini apa? Tanya raja penasaran. Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa. Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. Ini apa Abu Nawas? Abu Nawas menjawab tenang, itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal. Raja tertawa puas. Aha, akhirnya kau mengaku salah. Namun Abu Nawas tersenyum licik. Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja. Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri. Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal, Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenar. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya, pada suatu sore Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga, kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. Abu Nawas, kata raja, lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini. Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, tunjukkan maksudmu padaku. Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Apa maksudmu ini? Gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, izinkan aku berpikir sebentar. Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya.
Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu." Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih, Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.